Nottingham Forest resmi pecat manajer Steve Cooper. Satu lagi, manajer Liga Inggris kehilangan pekerjaannya. Kali ini giliran Steve Cooper yang dipecat dari Nottingham Forest. Setelah 2 tahun bekerja, Steve Cooper per hari ini dibebas tugaskan dari posisinya sebagai pelatih kepala Nottingham Forest, ujar pernyataan resmi dari klub. Klub juga akan segera mengumumkan soal pelatih baru dalam waktu yang dekat ini. Semi-automatic offset teknologi akan debut di Piala Asia. AFC memastikan semi-automatic offset teknologi akan debut dan diterapkan di semua 51 laga Piala Asia 2023. Semi-automatic offset teknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan 12 kamera spesialis untuk memantau posisi bola dan pemain di dalam lapangan. Teknologi ini bisa mengukur secara tepat posisi lengan dan beberapa bagian tubuh yang lain yang bisa memengaruhi keputusan offset atau tidaknya seorang pemain. Piala Asia, Sintayong akan membawa 26 pemain ke Qatar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan membawa 26 pemain ke Qatar untuk ajang Piala Asia 2023. Saat ini ada 29 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Timnas Indonesia akan berangkat TC ke Turki dengan kekuatan 29 pemain. Awalnya ada 30 pemain yang akan dibawa, tetapi Rahmat Irianto cedera dan tidak dicari penggantinya. Untuk Piala Asia entry hanya 26 pemain, jadi akan dibawa ke Qatar. Saat pertandingan hanya 23 pemain, tapi saya membawa 26 pemain ke Piala Asia, ujar dari Sintayong. Jadwal pramusim Inter Miami, Messi dan kawan-kawan sambangi 3 negara Asia. Lionel Messi bersama Inter Miami akan mengunjungi 3 negara Asia dalam tur pramusim jelang Major League Soccer 2024, yakni mereka akan menyambangi Arab Saudi, Hong Kong, dan juga Jepang. Tur ini merupakan bagian dari strategi pemasaran Inter Miami untuk menggapai pasar global dengan memakai Messi sebagai daya tarik utama. Ada 6 pertandingan yang akan mereka jalani selama periode tersebut. Thibaut Courtois dipastikan absen bela timnas Belgia di Euro 2024. Thibaut Courtois baru-baru ini memberikan sebuah kabar mengejutkan dengan ia telah mengumumkan akan absen membela timnas Belgia di ajang Euro 2024 karena cedera lutut yang dialaminya pada bulan Agustus lalu. Dengan absennya Courtois, pelatih timnas Belgia yakni Domenico Tedesco memiliki Con Castells, Thomas Kamis, Matsils, Arnold Boudard sebagai pilihan di bawah Mister Gawang. Yann Sommer jadi kiper paling banyak clean sheet di Eropa. Inter Milan dinobatkan sebagai tim paling sedikit kebobolan di Eropa untuk tahun 2023 dan Yann Sommer jadi kiper paling banyak mencatatkan clean sheet. Di ajang Serie A, Inter Milan hanya kebobolan 7 gol dari 16 pertandingan. Angka tersebut kurang dari setengah jumlah kebobolan yang dialami oleh sang pemuncak klasemen Liga Inggris sementara yakni Arsenal. Dengan mereka telah kebobolan sebanyak 15 kali. Tidak hanya itu, kiper andalan Nerazzurri yakni Yann Sommer juga mencatatkan torehan yang sama yakni jumlah clean sheet terbanyak di 5 divisi teratas Eropa musim 2023-2024. Ia mencatatkan 11 clean sheet dari 16 pertandingan yang telah dijalani. Barcelona konfirmasi Pedri cedera. Barcelona mengumumkan bahwa Pedri mengalami cedera. Mundo Deportivo mengabarkan pada hari Selasa bahwa sang gelandang tim nasional Spanyol tersebut mengalami cedera pada saat berlatih di pagi hari waktu setempat. Dalam sesi latihan pagi hari, pemain tim utama Pedri mengalami cedera yang berujung kepada cedera otot minor. Robert Lewandowski masih mandul. Pelatih Xavi Hernandez berusaha membela anak asuhnya yakni Robert Lewandowski yang mengalami kemandulan belakangan ini seiring dengan keterpurukannya dari Barcelona. Sang bomber asal Polandia tersebut sukses mencetakkan 9 gol dari 20 laga di semua ajang pada musim ini, namun dia hanya bisa mencetakkan 1 gol dalam sebulan terakhir. Publik mulai mengecamnya, namun sang pelatih Xavi Hernandez berusaha untuk membelanya karena yang mandul bukanlah hanya Lewandowski melainkan Barcelonanya itu sendiri. Final Piala Dunia antar klub, Fluminense bertemu dengan Manchester City. Piala Dunia antar klub telah mendapatkan tim yang tampil di final,
Fluminense dari Brasil akan bertemu dengan Manchester City dari Inggris. Laga Fluminense versus Man City itu akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium pada Sabtu 23 Desember 2023 dini hari, dan ini adalah laga final pertama untuk kedua tim di Piala Dunia antar klub. Man City kalah ke puncak setelah mengalahkan Urawa Red Diamond dengan skor akhir 3-0. Guardiola sebut final Piala Dunia antar klub kesempatan sekali seumur hidup. Man City lolos ke final Piala Dunia antar klub 2023. Pep Guardiola tidak ingin City menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena kesempatan ini belum tentu bisa diulang. Guardiola mewanti-wanti agar City tidak menganggap sepele pencapaian ini, sebab untuk bisa tampil di Piala Dunia antar klub saja harus melewati perjalanan yang panjang dan juga tidak mudah. Sudah koleksi 9 trofi, musim ini Liverpool bisa buat rekor di EFL Cup. Liverpool harusnya tidak setengah-setengah di ajang Carabao Cup atau EFL Cup di musim ini. The Reds punya kesempatan untuk menambah koleksi trofi dan mempertahankan rekor. Saat ini Liverpool adalah tim dengan koleksi trofi Piala Liga Inggris terbanyak. Mereka pertama kali menjadi juara di tahun 1981 silam, hingga kini sudah mengoleksi total 9 trofi. Meski memimpin, Liverpool tidak benar-benar aman. Di peringkat kedua daftar juara terbanyak Carabao Cup adalah Man City yang menempel dengan koleksi 8 trofi. Chelsea kalahkan Newcastle United. Chelsea secara dramatis sukses menyingkirkan Newcastle United dari ajang Carabao Cup usai menang 4-2 penalti dalam laga perempat final yang digelar di Stamford Bridge. Newcastle unggul lebih dahulu lewat gol dari Callum Wilson di babak pertama. Namun Chelsea tak menyerah dan sukses menyamakan skor berkat gol dari Michael Mudryk di masa injury time babak yang kedua. Di babak adu penalti, dua penendang Newcastle yakni Kieran Trippier dan juga Matt Ritchie gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan di sisi lain, 4 penendang Chelsea semuanya sukses mencetakkan gol, dan dengan hasil ini Chelsea pun dipastikan lolos ke babak semifinal. Jose Mourinho sebenarnya ingin gagalkan transfer Salah ke Liverpool. Jose Mourinho mengaku bahwa dirinya sempat memiliki rencana untuk menggagalkan rencana Liverpool memboyong Mohamed Salah ketika The Special One masih membesut Chelsea dahulu. Mourinho dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan jadi penyebab kepergian Salah dari Stamford Bridge. Ia malah mengaku ingin kembali memboyong Salah ke Chelsea tapi tak mendapatkan restu dari pihak klub. Alexis Mac Allister akan absen lebih lama dari perkiraan. Alexis Mac Allister akan absen lebih lama dari yang diperkirakan. Gelandang Liverpool diperkirakan akan absen setidaknya dalam 3 pertandingan berikutnya. Asisten manajer Pep Linders menyarankan dia bisa tersedia untuk laga kandang melawan Newcastle United pada tanggal 1 Januari nanti. Ini berarti Mac Allister akan absen dalam 3 pertandingan ketika berhadapan dengan West Ham, Arsenal, dan juga Burnley. Liverpool mundur dari perburuan Joao Palhinha. Liverpool dikabarkan mundur dari persaingan untuk bisa mengamankan jasa gelandang Fulham yakni Joao Palhinha. Dilansir dari Football Insider, Liverpool dikabarkan akan mundur dari persaingan untuk bisa mengamankan sang gelandang tersebut. Mereka dikabarkan mundur dari perburuan sang pemain karena sudah terlalu banyak mengeluarkan dana pada awal musim kemarin. Mundurnya Liverpool dari perburuan Palhinha tentu menjadi kabar yang bagus dari beberapa klub peminat yang sudah mendambakan jasa dari sang pemain. Beberapa klub yang juga tertarik untuk bisa mengamankan sang pemain adalah Manchester United dan juga Bayern Munchen. Gantikan Partey, Arsenal buru gelandang milik Everton. Arsenal tengah membidik gelandang Everton yakni Amadou Onana guna bisa memperdalam lini tengah mereka. Sang pemain diproyeksikan hadir untuk menggantikan peran dari Thomas Partey. Menurut laporan dari jurnalis Daily Mail yakni Sami Mokbel, The Gunners memang tengah memantau ketat pemain asal Belgia itu sejak musim lalu. Ia diproyeksikan menggantikan Partey yang kemungkinan akan dilepas pasca kontraknya berakhir pada musim panas tahun depan. Musim ini Onana memang menjadi pemain penting bagi Everton. Ia sudah mengoleksi 16 laga di semua kompetisi dan mendulang 2 gol serta 1 assist.
Direktur olahraga Manchester United sambangi Arab Saudi. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United akan banyak berurusan dengan klub-klub dari Saudi Pro League. Pasalnya Jude Porto baru-baru ini menjalin kontak dengan beberapa klub dari Arab Saudi. Menurut laporan tersebut, Porto pergi ke Arab Saudi bukan karena Manchester United akan membeli pemain dari Arab Saudi, melainkan MU akan menjual beberapa pemainnya menuju ke sana. Casemiro digoda klub tajir dari Arab Saudi. Manchester United berpotensi kehilangan Casemiro di musim dingin nanti. Gelandang asal Brasil tersebut dikabarkan kembali dikejar oleh beberapa klub asal Arab Saudi. Marca melaporkan dua klub Liga Arab Saudi yang berminat kepada Casemiro adalah Al Hilal dan juga Al Nassr. Menurut laporan yang sama, Man United tidak keberatan untuk berpisah dengan Casemiro di musim dingin. Namun MU hanya mau melepas Casemiro jika ada tawaran yang bagus. Jika tawaran yang masuk tergolong rendah, maka MU lebih memilih untuk mempertahankan sang pemain. Man United tertarik dengan pemain Galatasaray. Kabar ketertarikan Man United kepada Sacha Boey bukan hanya rumor semata. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan mencoba untuk mendatangkan sang bek dari Galatasaray di tahun 2024 nanti. Boey merupakan salah satu pemain inti Galatasaray saat ini yang menjadi andalan Okan Buruk di sisi kanan pertahanan milik Galatasaray. Dilansir dari Fanatik, Manchester United kemungkinan besar akan mencoba mendatangkan Boey di musim panas nanti. Boey sendiri masih terikat kontrak di Galatasaray hingga tahun 2025 mendatang, dan ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Debat Gallagher, Chelsea kedatangan Federico Valverde. The Athletic melaporkan bahwa manajemen Chelsea sudah menyepakati keputusan bahwa Conor Gallagher wajib dibuang di bursa transfer Januari. Maka ada kemungkinan Chelsea akan mendekati gelandang Real Madrid yakni Federico Valverde. Belum lama ini muncul kabar dari Football Fancast bahwa Chelsea berminat kepada mantan incaran Liverpool tersebut, sebab Valverde sendiri merupakan pemain idaman dari Pochettino. Bintang asal Uruguay itu kabarnya dibanderol mencapai 100 juta euro oleh pihak Los Blancos, dan Chelsea jelas bisa mempersiapkan dana sebesar itu. Manchester United siap kucurkan dana tak masuk akal untuk Antoine Griezmann. Man United bersedia menawar 50 juta euro atau sekitar 844 miliar rupiah kepada Atletico Madrid untuk bisa mendatangkan Antoine Griezmann. Oke, Diario mengatakan bahwa manajer Manchester United Erik ten Hag tertarik kepada sang penyerang asal Prancis, di mana yang saat ini sedang mencari pencetak gol yang siap pakai untuk bulan Januari. Kontrak Griezmann sendiri memiliki klausul pembelian senilai 25 juta euro atau sekitar 422 miliar rupiah, tetapi United bersedia membayar 2 kali lipat untuk bisa meyakinkan Atletico dan sang pemain tentang penjualan pemain.